Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya kita mengembangkan sebuah channel YouTube. Jadi bagi teman-teman yang baru saja membuat channel atau buat para YouTuber pemula yang ingin channelnya cepat berkembang, semoga di video kali ini bisa menjadi rujukan buat teman-teman ya agar cepat dimonetisasi. Jadi simak terus videonya. Ada 4 tahapan yang akan saya bahas di sini. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan channel kita. Jadi cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah pada saat kita baru saja membuat sebuah channel, sebelum kita mengupload video, sebisa mungkin kita harus men-setting channel kita dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar channel kita mudah dikenal, agar channel kita itu punya identitas yang jelas, sehingga penonton mudah mengenali channel kita, dan YouTube pun akan dengan mudah akan mengarahkan video-video kita ke orang yang tepat. Settingan channel di sini dimulai dari foto profil, banner atau gambar banner di channel kita. Jadi kalau banner kita kasih gambar sesuai dengan isi temanya. Jadi kalau misalkan kita temanya tentang masak, bikin gambar di bannernya itu menu masakan. Atau kalau misalkan kita membuat channel tentang mancing, kita kasih gambar orang memancing atau gambar ikan. Pokoknya intinya sesuai dengan tema channel kita. Selain itu juga kita harus men-setting kategori channel sesuai dengan topik yang akan kita buat nantinya. Karena dengan kita memberikan kategori yang pas, nanti akan memudahkan YouTube mengarahkan video kita ke penonton yang tepat. Kalau misalkan kita membuat channel tentang mancing, nanti video-video kita akan diarahkan oleh YouTube ke penonton-penonton yang biasa menonton video mancing. Itulah fungsi daripada kita men-setting channel. Kemudian setelah kita men-setting channel kita, sebisa mungkin kita harus sering-sering mengupload video. Kalau bisa kita mengupload setiap hari, tapi kalau misalkan nggak bisa, minimal seminggu itu 1 atau 2 kali. Jadi semakin banyak atau semakin sering kita mengupload video, akan semakin besar peluang video kita direkomendasikan oleh YouTube. Artinya semakin sering kita mengupload video, maka semakin besar peluang video-video kita masuk ke beranda orang-orang. Dan pada saat kita mengupload video, kita juga jangan lupa men-setting dulu ya, seperti kasih judul yang menarik, thumbnail juga harus bagus, yang bisa membuat orang mengklik video kita, dan juga kasih deskripsi yang sesuai dengan isi video kita. Dan yang lainnya juga perlu kita setting agar video kita bisa ditemukan oleh orang-orang, agar YouTube membagikan atau menyodorkan video kita ke orang yang tepat. Sebelum kita lanjutkan ke tahapan yang ketiga, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan setelah menonton video ini kalian bisa kasih like, komen, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman sesama pemula ya. Kemudian setelah kita banyak-banyak mengupload sebuah video, sekitar 50 atau 100-an video ya, di situ nanti bisa kelihatan guys. Kita lihat di data analitik, kebiasaan dari penonton itu suka yang mana. Artinya video-video kita yang disukai oleh penonton itu bagian-bagian yang mana aja sih. Jadi dari data analitik harusnya kita bisa membaca, kita harus bisa memahami data tersebut. Ibarat kata kalau misalkan seorang ibu rumah tangga, kalau masak nih buat suami dan juga anak-anaknya. Misalnya hari ini dia masak ikan, kemudian besoknya si ibu memasak ayam. Dia bisa membandingkan nih. Misalkan ketika pada saat masak ikan, suami dan juga anak-anak itu makannya itu pada habis. Nggak ada sisa sama sekali.
Tapi begitu besoknya masak ayam, tahu-tahu ada sisa, atau bahkan anaknya kurang suka dengan masakan ayam. Dari situ si ibu pasti akan memahami, oh ternyata keluarganya itu lebih suka makanan ikan daripada ayam. Sama halnya dengan channel guys. Pada saat kita sudah mengupload banyak video, di situ data analitik sudah mulai kelihatan. Penonton kita suka yang mana. Jadi ketika kita sudah paham nih, kita harus memenuhi kebutuhan penonton kita. Sebisa mungkin kita harus memuaskan mereka. Jangan sampai kita membuat video sesuai dengan kesukaan kita, tapi penonton kurang suka. Jadi kita tidak bisa egois di sini ya guys ya. Ibarat kata kalau misalkan nih, ibu rumah tangga suka makanan pedas, dan dia paksakan makanan pedas ke suami dan juga anak-anaknya yang kurang suka pedas. Kalau misal dipaksakan, yang ada malah mencret guys. Dan bisa jadi suaminya akan mencari makanan di luar. Sama halnya dengan channel ya. Balik lagi, kita harus buat video sesuai dengan kemauan penonton kita, sesuai dengan kepuasan mereka. Jangan sesuai dengan kemauan kita ya. Sekali lagi, harus disesuaikan dengan kebutuhan penonton kita. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah sebisa mungkin kita harus meningkatkan diri kita. Jadi makin sering kita mengupload sebuah video, di situ sebenarnya kita sambil belajar guys, makin memperbaiki diri. Dan di situ kualitas video kita juga harus diperbaiki. Artinya isi dari konten itu harus kita perbaiki sebisa mungkin lebih memuaskan penonton kita. Kalau bisa gambar, suara atau yang lain kita perbaiki. Tapi kalau misalkan masih pas-pasan peralatan yang kita punyai, minimal isi dari konten itu harus punya manfaat buat penonton kita, harus bisa memuaskan mereka guys. Dan apabila penonton sudah merasa puas tanpa kita mau pun, mereka pasti akan ikut selalu dengan video-video kita. Artinya mereka setelah mensubscribe, mereka akan setia dengan video-video kita. Bahkan mereka akan menantikan video terbaru dari kita, karena mereka sudah suka dengan video-video kita. Itu tadi tahapan-tahapan untuk bisa mengembangkan channel kita ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah kita harus men-setting video kita. Yang kedua adalah sering-sering upload video. Dan yang ketiga, kita harus memahami penonton kita agar kita bisa memuaskan mereka. Dan yang keempat, kita harus berusaha untuk memperbaiki konten-konten kita biar lebih memuaskan penonton kita. Dan kalau semuanya sudah kita lakukan, insya Allah channel kita bisa lebih cepat berkembang dari yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.